pengantarnya. Sekarang kita memasuki langsung ke kajian. Di pekan ke-6 ini kita akan membahas konsep civil society perspektif Islam, dasar legitimasi teoritis dan historis. Yang normatif sudah pada minggu yang lalu. Lanjut. Kalau dirinci, yang akan kita kaji, pertama, legitimasi teoritis civil society, perspektif Islam. Nah, kemudian yang legitimasi historisnya, itu ada 3 ya. Ada pengalaman institusional formasi sosial masyarakat muslim pramodern. Yang kedua, pengalaman asosiasional. Jadi kalau institusional itu institusi civil society apa yang pernah ada dalam sejarah umat Islam. Sedangkan kalau yang pengalaman asosiasional, asosiasi-asosiasi apa, organisasi-organisasi apa yang pernah tumbuh dalam masyarakat muslim pramodern ketika membangun formasi sosialnya. Dan yang keempat, pengalaman ruang publik. Ada nggak ruang publik di pengalaman masyarakat muslim pramodern ketika membangun formasi sosialnya? Itu untuk memberi dasar legitimasi historis pada kemungkinan civil society perspektif Islam dilihat dari 3 itu. Nah, sekarang kita mulai dari dasar legitimasi teoritis. Lanjut. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan modul minggu yang lalu itu dasar legitimasi normatif yang ternyata itu bicara tentang perangkat nilai, mencakup rumpun keadaban dalam berhubungan dengan pihak lain, kemudian rumpun penghargaan terhadap perbedaan, dan rumpun manajemen konflik yang damai. Kontributornya setidaknya ada 4 ini. Ada Abdul Aziz Sakhadina, kemudian Al-Hasan bin Talal, kemudian Abdul Majid Al-Ansori, dan Ahmad Syukur As-Subawihi. Kemudian hubungan sosialnya, komponen hubungan sosialnya, itu menjadi dasar legitimasi normatif, disampaikan oleh mantan presiden ya, Muhammad Khatami, pada tahun 1997. Nah, berarti dari komponen yang tersisa, yaitu institusi, maka akan dibahas dalam dasar legitimasi teoritis. Setidaknya ini berdasarkan rumusan dari Abdul Majid Al-Ansori. Dan kemudian setelah itu nanti kita bahas dasar legitimasi historisnya. Yang ini relatif agak panjang. Sekarang kita mulai dari teoritis. Ini ada 5 ya, 5 teori awal ya, bagi civil society di dalam perspektif Islam. Yang pertama, civil society dalam Islam mendahului negaranya. Jadi antara civil society dan negara lebih dulu mana? Nah, di dalam sejarah formasi sosial masyarakat muslim, maka ternyata civil society dulu, baru kemudian negaranya. Nanti rincian lebih jauh setelah yang global ini disampaikan. Kemudian yang kedua, yang bertanggung jawab membangun tata sosial dan menjaga kepentingan umum itu, kalau dilihat dari sasaran nas-nas yang ada di dalam Al-Quran, maka lebih ke civil society-nya, pada masyarakatnya, bukan tanggung jawab negara. Jadi masyarakat punya tanggung jawab, yaitu membangun tata sosial dan juga menjaga kepentingan umum. Kemudian yang ketiga, civil society di dalam perspektif Islam itu adalah lawan dari masyarakat alami. Jadi umat Islam harus keluar dari kondisi barbar dan primitif, gitu ya, yang dalam term Islam disebut dengan jahiliyah itu ya. Maka civil society adalah lawan dari masyarakat jahiliyah itu yang barbar dan primitif. Kemudian yang keempat, civil society dibangun di atas sekumpulan nilai.
Ini juga sudah diungkapkan pada pembahasan kemarin yang normatif, sehingga otomatis civil society itu dia bisa berdiri karena sekumpulan nilai. Kemudian yang kelima, civil society bukan lawan masyarakat agama. Jadi tidak mungkin dipertentangkan antara masyarakat agama, masyarakat muslim dengan civil society. Itu 5 teori yang disampaikan oleh Al-Ansori. Sekarang kita mulai dengan civil society dalam Islam mendahului negaranya. Islam membangun terlebih dahulu civil society-nya selama kurang lebih 13 tahun di Mekah. Dan setelah civil society, masyarakat madaninya ini kuat ya, dibangun dengan landasan akidah dan sekumpulan nilai yang merombak kesukuan yang ada di masyarakat Mekah, maka barulah kemudian membentuk negara, yaitu negara Madinah, yang dibangun atas prinsip kontrak sosial dengan kemauan yang sukarela, penuh kebebasan, dilengkapi dengan konstitusi yang memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban antar kelompok yang beragama, yang beragam. Apanya yang beragam? Agamanya, asal, dan dalam bingkai nilai keadilan, saling menanggung, toleransi, musyawarah, dan kebebasan. Nanti akan dibahas lebih lanjut ketika pengalaman historis ya, formasi sosial masyarakat muslim. Maka yang pertama adalah masyarakat Madani yang dibangun oleh Nabi di Madinah. Kemudian dalam konteks ini, Islam mendahului pengertian civil society yang berkembang di Barat. Jadi eksistensinya mendahului eksistensi negara, atau sistem sosial mendahului sistem politik. Jadi kondisi yang seperti ini itu mendahului yang selama ini sering disebut sebagai pelopor, yaitu Barat ya, di dalam mempelopori civil society. Tapi ternyata dari konteks ini ya, kemudian yang berikutnya tanggung jawab civil society membangun tata sosial tadi. Jadi bukan negaranya. Tujuan asasi Islam adalah membangun masyarakat dan bukan membangun negara. Masyarakat dan bukan negara lah yang bertanggung jawab atas penegakan dan penjagaan kepentingan umum. Jadi ayat-ayatnya itu pasti ya ayyuhalladzina amanu gitu ya. Dan itu menunjukkan di situ peran masyarakat. Misalnya yang keadilan ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist ya. Jadi wahai orang-orang yang beriman, kamu adalah jadilah kamu penegak keadilan gitu. Terkait dengan mematuhi janji, misalnya dalam surat Al-Maidah ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Kemudian partisipasi dalam surat At-Taubah ya, ayatnya 71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Jadi di situ ada partisipasi tidak saja dalam bentuk solidaritas, tapi dalam bentuk bagaimana mengarah kepada yang lebih baik. Kemudian menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Ini ayat yang sangat terkenal dalam surat Al-Imran 104. Wal takum minkum ummah ya. Jadi lebih kepada penekanan masyarakat dan bukan negara. Lanjut. Civil society lawan dari masyarakat barbar. Islam adalah agama yang memberi perhatian pada pembentukan peradaban. Akar kata peradaban adalah adab. Berarti Islam itu ingin membangun masyarakat yang hidup di dalamnya adalah adab. Karena itu Islam memerangi cara kehidupan jahiliyah, yaitu cara kehidupan barbar dan primitif, sehingga kita jumpai hadis-hadis riwayat Ahmad ini. Yaitu yang pertama man bada Java. Barang siapa yang menjalani kehidupan barbar, bada itu badawah ya ininya kata masdarnya, dia akan bertabiat kasar ya. Java di sini adalah bertabiat kasar. Sedangkan di dalam hadis yang kedua, salasun minal kabair
minhat ta'arrubu ba'dal hijrah. Ini juga sama, rawahu Ahmad. Ada 3 dosa besar, di antaranya kembali ke kehidupan barbar atau primitif setelah masuk Islam. Jadi kalau sudah masuk Islam kemudian kembali ke kehidupan barbar, itu sebagai salah satu dari 3 dosa besar. Lanjut, civil society dibangun di atas sekumpulan nilai, ya, di atas sekumpulan nilai, dan ini sudah kita bahas sejak kemarin. Misalnya dari Sakhadina, Al-Hasan, dan As-Subaihi. Ya, civil society Islam dibangun di atas perangkat nilai-nilai dasar. Nah, bagi Al-Ansori, ini ada nilai-nilai dasar yang penting, yaitu keadilan, persamaan, kebebasan, musyawarah, hak berbeda, toleransi, saling tolong, dan saling menjamin. Kalau di sini ada kebebasan, bukan kebebasan dalam arti kebebasan yang sebebas-bebasnya, tetapi kebebasan yang dibatasi oleh kebebasan orang lain, ya. Al-hurriyatu mahdudatun bi hurriyati ghairihi. Jadi karena dikaitkan dengan nilai-nilai yang lainnya. Kemudian selain itu, civil society Islam berbasis agama. Dan salah satu tugas agama adalah pembinaan akhlak atau etika. Dan civil society merupakan formasi sosial yang warganya memiliki keterikatan dan penghormatan pada kaedah-kaedah hubungan. Jadi di dalam civil society berkumpul orang-orang yang pada awalnya memiliki kesukarelaan, tapi kemudian di dalam melakukan hubungan di antara mereka, mereka diikat oleh kaedah-kaedah hubungan. Sudah barang tentu ini mengarah kepada kebaikan. Kaedah hubungan dan nilai dasar yang sudah mentradisi dalam masyarakat Muslim ini diangkat Al-Ansori pada tataran teori civil society Islam. Lanjut, civil society bukan lawan masyarakat agama. Dalam Islam, benar ada institusi dan kelompok ulama yang melakukan ijtihad, penafsiran, pemberian fatwa, namun tidak memiliki kekuatan memaksa. Ijtihad, penafsiran, dan fatwa hanyalah pengarahan kemanusiaan. Jadi supaya memberikan arah pada kehidupan manusia, ya. Dan bila mungkin bersifat pencerahan dan pembebasan. Jadi kalau bisa ijtihad atau penafsirannya itu bersifat pencerahan dan pembebasan dalam konteks ruang dan waktu tertentu. Dan setiap Muslim agar memahami Islam sesuai dengan kemampuan dan kemungkinannya. Bila tidak ada kekuatan memaksa dalam Islam, bagaimana masyarakat agama menjadi lawan bagi masyarakat civil society? Jadi tidak ada antitesa, ya, antara civil society dan masyarakat agama di dalam perspektif Islam. Lanjut. Nah, sekarang dari dasar legitimasi historisnya, ya, kita melihat kepada pengalaman formasi sosial masyarakat Muslim. Ada nggak contoh-contoh gitu, ya, yang kemudian menjadi dasar pijak kita untuk membangun civil society perspektif Islam. Pertama, itu dari pengalaman institusionalnya. Ada 3 yang bisa kita berikan sebagai contoh. Nanti ada uraiannya setelah yang globalnya. Pertama, masyarakat Madani era Nabi Muhammad SAW dengan piagam Madinahnya. Itu adalah pengalaman institusional yang dibangun langsung oleh Nabi bersama masyarakat Madinah. Kemudian yang kedua, Dewan Konsultatif, dikenal dengan Ahlul Halli wal Aqdi, era Khalifah Umar bin Khattab. Dan yang ketiga yaitu kemunculan partai politik di era Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dengan gagasan suksesi khalifah dan pertanggungjawabannya. Nah, ini pengalaman-pengalaman yang institusionalnya. Sekarang mari kita mulai masyarakat Madani era Nabi Muhammad. Masyarakat yang dibangun Nabi di Madinah dikenal dengan Al-Mujtama Al-Madani. Di dalam konsep piagamnya begitu, ya. Atau kata Madani
di sini menunjuk pada pendirian sebuah negara kota. Jadi yang dibangun Nabi adalah negara kota yang mencakup golongan Muslim yang bergabung berdasarkan garis suku. Garis suku ya, jadi ada yang datang dari Mekah dan ada yang datang penduduk aslinya yaitu Madinah. Kemudian ada yang berdasarkan geografis tadi, ada penduduk Mekah dan ada penduduk Madinahnya. Bersama golongan Yahudi dan lainnya yang bergabung berdasarkan garis yang sama. Melalui sebuah kesepakatan dikenal dengan Piagam Madinah, konstitusi Islam pertama ditegakkan pluralitas dalam beragama dan mengurusi kehidupan. Setiap suku atau golongan agama diberi hak secara konstitusional untuk mengurus urusan masing-masing berdasarkan hukum dan kebiasaannya. Sementara hak dan kewajiban kewargaan dilaksanakan atas dasar tempat tinggal bukan agama. Jadi dasarnya tempat tinggal, nah penduduknya kalau memang di situ tidak homogen, ya bagaimana mereka bisa bekerja sama. Setiap suku atau golongan diwakili oleh pemimpinnya yang berperan sebagai mediator dan fasilitator antara anggota dan pemegang otoritas. Itu kita dapatkan dokumen di Muhammadiyah Al-Umari ya, dari teks dari sumber yang berbahasa Arab. Berikutnya, masyarakat Madani yang dibangunnya bersama penduduk Madinah, Nabi Muhammad SAW mengubah struktur sosial masyarakat Arab, pra-Islam. Jadi struktur sosialnya ini dirubah. Pada awalnya, masyarakat pra-Islam itu umumnya masyarakat kesukuan, tidak mengenal struktur negara, apalagi perbedaan antara negara dan civil society. Tidak mengenal mereka. Kemudian masyarakat Arab pra-Islam tidak mengenal hukum tertulis. Mereka tidak punya. Kita tahu bahwa mereka masyarakat ummi, ya, bagaimana memiliki hukum tertulis. Kemudian undang-undang dasar sekalipun mereka tidak punya. Tidak ada pengaturan wewenang, baik atas dasar keturunan maupun pilihan. Jadi diatur wewenang ya, hierarki gitu ya. Apakah karena keturunan dalam model monarki atau karena pilihan? Memang sudah ada semacam sanad ya di masyarakat Arab pra-Islam yang disebut dengan mala. Terdiri dari kepala-kepala suku dari suku-suku yang ada di suatu wilayah untuk menyetujui suatu kesepakatan yang kemudian disosialisasikan kepala suku kepada anggota suku yang diwakilinya untuk dilaksanakan. Di masyarakat Arab pra-Islam tidak ada sistem pajak, tidak ada polisi atau tentara, tidak ada konsep pengaturan pertahanan atau penjagaan wilayah. Nah, setiap suku mengikuti adat dan tradisinya masing-masing. Maka mereka itu menjadi warga, tapi sekaligus juga menjadi tentara. Dalam arti kalau ada serangan-serangan dari luar, maka mereka karena tidak punya tentara, maka harus siap untuk kemudian melakukan pembelaan, gitu ya. Sudah barang tentu ada konflik atau bahkan perang antar suku. Dan semua orang dewasa mengambil bagian mempertahankan kepentingan sukunya. Nah, jadi mereka harus siap ya untuk mempertahankan diri mereka karena memang mereka tidak memiliki tentara. Nah, hukum yang sesuai hanyalah kisos, pembalasan yang setara. Jadi hukum kisos itu hukum yang sudah menjadi tradisi dari masyarakat pra-Islam. Yang kemudian ketika Islam datang itu masih dipertahankan gitu ya. Walaupun kemudian Al-Quran menambahkan barang siapa yang memaafkan itu lebih baik gitu ya. Tapi itu dimungkinkan, tapi yang memberi keluarga korban yang memberikan maaf itu akan lebih baik daripada melakukan kisos. Kemudian berikutnya gerakan Islam di Mekah mewarisi konteks masyarakat semacam itu. Ketika Nabi dan para sahabatnya menerima perlakuan buruk yang tidak dapat ditolerir lagi, mereka pindah ke Madinah, yang waktu itu namanya masih Yathrib. Madinah juga merupakan masyarakat kesukuan yang diatur oleh hukum masyarakat suku. Seperti Mekah, di Madinah pun tidak ada negara. Yang ada hanyalah adat dan tradisi kesukuan. Dan realitasnya, Madinah lebih buruk daripada Mekah. Mengapa?
Karena di Mekah perang antar suku tidak sering terjadi. Ya, mengapa? Karena masyarakat berkembang ke arah masyarakat komersial, dan dalam masyarakat komersial itu kerjasama antar suku dalam perdagangan itu lebih dibutuhkan. Sementara di Madinah sebagai sebuah oasis merupakan masyarakat semi agraris dan konflik antar suku sering terjadi. Untuk tujuan mengakhiri konflik antar suku itulah ya orang-orang Madinah kemudian mengundang Nabi sebagai arbitrator. Jadi salah satu sebab pemicu ya Nabi hijrah ke Madinah itu ya Nabi itu memang diminta untuk menjadi arbitrator. Berikutnya, dengan demikian Piagam Madinah merupakan satu bentuk konstitusi pendahuluan bagi negara Madinah yang melampaui struktur kesukuan. Jadi melampaui struktur kesukuan dan melintasi batas-batas kesukuan dalam kerangka pengaturan urusan-urusan publik. Ya, karena adanya pasal dalam Piagam Madinah yang menyatakan bahwa bila Madinah diserang oleh kekuatan luar, maka semua warga Madinah harus mempertahankannya secara bersama. Maka untuk pertama kali suatu konsep tentang wilayah umum yang begitu penting bagi suatu negara untuk dapat beroperasi mulai bergulir. Mulai ada dalam sebuah catatan. Jadi kalau para sejarawan itu melihat dokumen Piagam Madinah, hal ini dicantumkan. Dan Piagam Madinah adalah piagam konstitusi yang ketika dicari oleh para sejarawan belum menemukan ada sebelum Piagam Madinah itu. Dan ini mengenalkan sebuah konsep wilayah umum, ya, wilayah publik sebagai sebuah syarat dari keberadaan sebuah negara. Lanjut. Sekarang Dewan Konsultatif era Umar bin Khattab. Dewan Konsultatif didirikan oleh Umar bin Khattab, khalifah kedua setelah Nabi. Beranggotakan 6 orang yang dinominasikan oleh khalifah, ya atas dasar nominasi khalifah, untuk memilih pelanjutnya. Pada awalnya begitu. Jadi Umar tidak ingin seperti dirinya ketika menjadi atas dasar Abu Bakar meminta persetujuan kepada para sahabat yang ada waktu itu. Nah, dewan ini kemudian dikenal dengan Ahlul Halli wal Aqdi, dewan ahli pemecah dan pengikat. Ya. Hal itu pemecah masalah, akad itu ikatan, ya, maka pengikat, karena berfungsi membantu khalifah memecahkan masalah masyarakat dan menjaga ikatan kesatuan dan solidaritas sosial. Jadi bagaimana masyarakat yang sudah dibangun itu tidak terpecah belah, ya. Nah, itulah fungsi dari dewan konsultatif ini. Dewan konsultatif dalam sistem kekhalifahan awal dapat terjadi. Mengapa ini dapat terjadi? Karena sistem tersebut bukanlah sistem one man rule. Dalam kajian minggu lalu ada yang bertanya, apakah Nabi dan para khalifah ar-rasyidun itu menerapkan sistem monarki? Maka jawabannya di sini. Jadi sistem kekhalifahan ar-rasyidun itu bukanlah sistem monarki. Dari cara rekrutmennya aja itu jelas-jelas tidak berdasarkan anak meneruskan kepemimpinan ayah, ya, dari Abu Bakar ke Umar, dari Umar ke Utsman, dan dari Utsman ke Ali. Tidak ada unsur unsur darah, ya, tidak ada. Semuanya karena pertimbangan-pertimbangan yang dimulai di masa Umar dengan ahlul halli wal aqdi ini. Karena tadi sistemnya bukan sistem one man rule, ya. Jadi konsultatif. Semua muslim Madinah secara aktual adalah anggota sistem yang sedang berkuasa karena banyak dari mereka memasuki masjid di mana keputusan-keputusan penting didiskusikan dan diumumkan. Jadi dulu itu khalifah kalau mau mengambil keputusan dia akan berdiri di mimbar, kemudian saya akan membuat kebijakan, maka kemudian disampaikan. Setuju? Kalau setuju nanti didok gitu. Kalau tidak, apa keberatannya? Nah, kemudian disampaikan penjelasan atau kalau perlu diganti. Lanjut.
setiap individu, laki-laki dan perempuan, dapat, sekali yang lagi sebelumnya dapat merasa keberatan dengan keputusan khalifah. Jadi dapat merasakan lagi sebelum yang tadi. Ya ini. Dan yang terakhir akan meyakinkannya. Atau kalau tidak bisa memberikan argumen, dia akan mengubahnya. Setelah melalui konsultasi dengan Dewan Konsultatif dan atau tokoh-tokoh pemimpin di masyarakat, banyak invensi, hal-hal yang baru dibuat oleh khalifah. Kita tahu bahwa sistem pemerintahan itu mulai berjalan ya di kekhalifahan Umar ya. Jadi mengadopsi misalnya sistem-sistem pemerintahan yang sudah dilakukan oleh Romawi ya, Bizantium, Romawi Timur. Nah, seperti pendirian banyak dewan ya, penundaan keberlakuan hukum seperti kasus Kharaj dan institusi kekhalifahan itu sendiri yang tidak didasarkan pada teks tertentu. Karena kalau dicari ke Al-Quran tidak ada sistem kekhalifahan yang diterapkan oleh Abu Bakar dan kemudian diteruskan oleh Umar. Maka dia boleh saja kemudian mendirikan Dewan Konsultasi itu. Dengan demikian, Dewan Konsultatif, baik dalam bentuk formal maupun informal, secara embrional telah memainkan peran civil society sebagai mitra negara tanpa harus terkooptasi, sementara masjid telah berfungsi sebagai ruang publik. Kalau di minggu lalu ada yang bertanya, adakah contoh dari civil society Islam? Maka inilah jawabannya ya, bahwa di masa Nabi dan di masa Khulafaur Rasyidun dengan mengambil contoh Umar bin Khattab dan nanti ditambah dengan Utsman dan Ali, maka mereka telah memberikan contoh awal bagaimana membangun sebuah masyarakat madani, civil society Islam yang disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Kemudian sekarang di era Utsman ya, munculnya hak rakyat untuk membentuk gerakan politik pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah ketiga terkait dengan munculnya gagasan tentang cara-cara yang tepat untuk memilih dan menjatuhkan seorang khalifah. Jadi bagaimana memilih dan menjatuhkan itu ya perlu dicarikan ininya mekanismenya, dan tentang pertanggungjawabannya juga bagaimana. Dan pada masa khalifah keempat dan masa sesudahnya, hak tersebut termanifestasikan dalam partai-partai politik ya, hizb ya, pramodern, yang kemudian partai politik ini berkembang menjadi pengelompokan muslim. Dikenal ada Sunni, ada Syiah, dan ada Khawarij. Pada awalnya itu hanyalah gerakan politik, tapi kemudian menjadi sebuah paham politik. Nah, kesimpulannya apa? Kemunculan hak tersebut bersama konteks yang melatar belakanginya mengimplisitkan apa yang dalam teori politik modern disebut oposisi. Jadi bibit-bibit oposisi itu pernah ditegakkan dalam masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Di Utsman baru gerakannya, sementara di masa Ali bin Abi Thalib itu partainya. Sementara manifestasinya dalam bentuk partai politik mengawali apa yang disebut fungsi penyeimbang atau bahkan perlawanan civil society terhadap negara. Jadi ada bibit itunya. Lanjut. Halo. Ya. Sekarang pengalaman formasi sosial masyarakat Mesir pramodern, tapi pengalaman asosiasional atau organisasionalnya. Kalau tadi institusinya, kelembagaannya, sekarang asosiasinya. Dari kajian-kajian penelusuran terhadap kepustakaan, maka ditemukan ada 6 asosiasi yang pernah memiliki kemandirian di dalam masyarakat Muslim. Yang pertama adalah asosiasi ulama, yang kedua adalah asosiasi al-ashraf, ini keturunan Nabi, habaib gitu ya. Kemudian asosiasi pedagang, kemudian asosiasi tarekat, gilda, serikat perajin atau pekerja, dan yang terakhir 6 adalah millet, sekte keagamaan pada masa Turki Utsmani.
Mari sekarang kita kupas satu persatu. Asosiasi ulama. Lanjut. Sebelum keenam asosiasi itu dibahas, mari kita mengenal formasi asosiasi itu dalam Islam di masa pramodern, Islam tradisional itu seperti apa. Dan ini ternyata ditiru ya oleh umat Islam di Indonesia. Jadi ini sumbernya dari Sa'aduddin Ibrahim ya, tahun 2003. Jadi masyarakat Muslim masa lalu itu dibangun dengan formasi ini lingkaran pusat, kemudian lingkaran di luarnya sampai lingkaran terluar. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 lingkaran. Yang 3 lingkaran ini yang merah, kemudian putih dan ungu ini apa ya? Ya bukan ungu ya, apa nih? Coklat. Itu adalah zona 1. Ini adalah zona 1. Kemudian yang putih kedua itu adalah zona 2 dan yang paling luar ini biru adalah zona 3. Nah, zona 1 ini ada 3 lingkaran. Yang paling pusat namanya lingkaran pusat itu adalah simbol-simbol otoritas. Di lingkaran pusat ini ada istana, ada benteng, ada masjid besar, ada pasar besar. Anda kalau pergi ke Yogyakarta, pergi ke Solo, kan keratonnya begitu. Jadi ada istananya, keraton, ada benteng, ya dikelilingi oleh benteng, kemudian ada masjid besar Kauman, ada pasar besar, gitu ya. Nah, pasar besar di Solo, kemudian di Jogja juga begitu ya. Jadi itu masuk di lingkaran pusat. Nah kemudian lingkaran pusat ini dikelilingi oleh lingkaran putih ini, yaitu zona 1, masih zona 1 tapi lingkaran dalam. Kalau ini lingkaran pusat, yang putih ini lingkaran dalam. Siapa yang tinggal di sini? Yang tinggal di sini adalah pejabat, ya, yang membantu pejabat yang membantu raja atau membantu khalifah, gitu ya. Kemudian ulama. Nah, ulama itu tinggalnya di sini. Al-Ashraf juga tinggalnya di daerah putih ini. Kemudian pedagang besar. Jadi dari 6 tadi, 3 tinggalnya di sekeliling dari pusat pejabat ini. Maka misalnya kalau di kota-kota di Jogja atau di Solo, maka ada kauman. Nah, kauman itu semacam ya tempat tinggalnya ulama begitu ya. Kemudian kalau pedagang besar kan kita tahu di sekeliling ini juga tinggal para pedagang besar. Seperti Loji Wetan kalau di Solo ya, atau ya utaranya Kauman. Nah, kemudian zona lingkaran luarnya ini, lingkaran luarnya ya, disitulah tinggal asosiasi lainnya, yaitu perajin, kemudian pedagang kecil, tarekat, sekte itu misalnya recording stopped. Recording in progress. Halo. Halo Pak Sahron. Halo. Berarti Sahron. Halo. Recording stopped. Recording in progress. Halo. Atau saya coba dari saya.
Hah? Ada, bentar. Oh, sebentar ya. Ada teknikal sedikit ya. Oh iya, iya. Oke. Oh iya. Udah, Prof. Ya udah. Oke. Nah, sekarang peran dan hubungan antar asosiasi tadi ya. Jadi tadi yang belum itu lingkaran zona 2 dan lingkaran zona 3-nya itu ditempati oleh suku dan petani ya di zaman lalu. Nah, sekarang apa peran dan hubungan antar asosiasi itu? Layanan sebelum ini coba satu lagi. Sebelum ini. Ya, intinya mereka itu berhubungan ya secara harmoni di antara asosiasi tadi itu, seperti misalnya asosiasi ulama, kemudian asosiasi al-ashraf dan pedagang, gitu ya, itu melakukan komunikasi dan interaksi yang baik, dan layanan sosial dan fungsi ekonomi diserahkan kepada masyarakat lokal yang terbentuk atas dasar solidaritas primordial, agama, etnik, dan pekerjaan. Pengaturan yang seimbang ini dipelihara. Ya, sekarang kemandirian asosiasi ulama. Jadi sekarang kita akan menjelaskan dari 6 asosiasi itu, dimulai dari asosiasi ulama. Apa fungsi dari ulama itu? Membuat legislasi yang dibutuhkan umat untuk menjalankan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan tuntunan syariah. Jadi bagaimana mereka itu menjalankan kehidupan sehari-hari kan perlu aturan, legislasi. Nah, karena waktu itu tidak ada DPR, maka yang membuat itu adalah ulama, gitu ya. Sudah barang tentu itu disesuaikan dengan syariah. Interaksi sosial antar ulama dengan segmen masyarakat lainnya telah mendorong mereka mengembangkan jurisprudensi, mengembangkan hukum, kemudian isu-isu keagamaan, dan doktrin-doktrin politik yang jauh dari intervensi negara. Jadi tidak diintervensi oleh negara. Negara tidak memiliki wewenang untuk mencampuri pendapat mereka. Kemandirian ulama ini dimungkinkan. Mengapa? Karena legitimasi mereka berbasis dalam civil society, bukan dalam institusi pemerintah formal. Jadi ulama ini tidak bagian dari strukturnya kekhalifahan ya. Kekhalifahan bukan kekhalifahan Rasyidun, kekhalifahan yang sesudahnya, bukan. Dia adalah sebuah segmen yang mandiri, sehingga berbasisnya adalah civil society. Sehingga pengaruh mereka bersifat moral di luar jangkauan kekuasaan negara. Walaupun dalam praktek di kerajaan Islam di Jawa, di Indonesia, ada pejabat khususnya ya, pejabat agama di lingkungan keraton. Berlanjut, kemandirian ulama dari negara. Kenapa itu bisa terjadi? Karena didukung oleh institusi ekonomi. Seperti ada wakaf, ada sodakoh. Kalau di komunitas Syiah ada saham imam, ya, bagian dari imam, dan bantuan ekonomi dari bazaris. Siapa bazaris itu? Adalah gabungan pedagang dan perajin. Di samping kebanyakan ulama memang merupakan bagian dari perajin dan bekerja di bidang perdagangan. Ulama sendiri pekerjaannya selain mengembangkan tadi hukum-hukum agama, dia juga bekerjanya di bidang perdagangan. Dengan kemandiriannya, bahkan ulama dalam sejarahnya pernah beroposisi dengan pemerintah, seperti terhadap Khalifah Al-Ma'mun karena kebijakannya yang memaksakan pendapat Mu'tazilah tentang kebaharuan Al-Quran terhadap aliran-aliran lain. Dalam konteks ini, ulama pernah bahkan beroposisi. Ketika sebagian dimasukkan dalam struktur pemerintahan,
ya seperti tadi yang saya ceritakan di Kerajaan Mataram, bahkan ada yang menjadi Syekhul Islam pada dinasti Turki Utsmani dan menjadi Syekhul Azhar di Mesir. Ulama tetap menunjukkan resistensinya terhadap kooptasi negara. Dia tidak mau dikooptasi oleh negara. Mereka tetap berfungsi sebagai perantara antara negara dan segmen civil society. Jadi dia menjadi aktor civil society. Lanjut. Ulama pada era Islam klasik belum dibedakan dari ilmuwan. Seperti di era sekarang, mereka yang tertarik juga dengan ilmu non-agama telah mengembangkan pula ilmu pengetahuan dan teknologi. Capaian-capaian mereka dalam matematik, ilmu pengetahuan alam, termasuk astronomi, kedokteran, farmasi, filsafat, dan hubungan internasional, serta capaian-capaian lain dalam infrastruktur di bidang pertanian dan ekonomi, seperti kanal dan jalan, di bidang kesehatan, seperti klinik dan rumah sakit, dan di bidang keilmuan, seperti perguruan tinggi, pusat riset, hingga perpustakaan dan toko buku yang berfungsi sebagai ruang publik di mana debat publik terjadi. Jadi toko buku di zaman dulu itu agak beda dengan toko buku sekarang. Yang pertama dia memproduksi buku. Memproduksinya yaitu menulis, dan waktu itu belum ditemukan mesin cetak. Sehingga yang menjadi mesin cetaknya adalah manusia. Jadi waktu itu kalau ada 100 buku itu dicetak, maka penulis itu dia menulis 100 buku. Karena belum ada fotokopi, belum ada karbon. Ya. Jadi betul-betul kalau membuat buku 50 ya dia menulis 50 kali, kalau 200 dia 200 kali. Dan setelah buku itu jadi, kemudian toko buku itu mengadakan bedah buku. Nah bedah buku itu yang menyelenggarakan adalah toko ini, sehingga toko menjadi ruang publik. Nah itu berfungsi ya sebagai debat publik. Semuanya itu telah mengantarkan peradaban Islam pada era yang disebut era keemasan. Itu semua dicapai melalui proses desentralisasi dengan sepenuhnya otonomi pada ulama. Jadi tidak ada pengawasan dari kekhalifahan, ya, diberi kebebasan, bahkan kemudian diberi semacam insentif ya bagi yang menulis buku. Kemudian yang berikutnya adalah kolaborasi ulama dengan Bazaris. Berarti ini kita masuk di asosiasi yang kedua, yaitu Bazaris. Tadi sudah dijelaskan Bazaris itu adalah pedagang dan perajin. Nah, Bazaris ini, terutama yang pedagang, mempunyai hubungan erat dengan ulama atas dasar kebutuhan bersama. Sementara pedagang membutuhkan ulama untuk legitimasi kegiatan ekonomi dan pendidikan anak-anak mereka, maka ulama membutuhkan dukungan dana pedagang untuk aktivitas keagamaan atau keilmuan mereka. Ulama dan pedagang menjadi inti civil society di dunia Islam pramodern. Jadi kalau ada tanya lagi, apakah pernah ada civil society Islam? Nah ini contohnya sudah. Kedua asosiasi kolektif yang paling berpengaruh ini memainkan peran penting dalam membangun solidaritas sosial. Mengapa? Karena secara ekonomi, dengan berbasis pada rasa keadilan, ulama mengumpulkan pajak seperti humus dan zakat, ya, dan mendistribusikannya kepada kelompok miskin dalam masyarakat. Aspek moral dari solidaritas juga direproduksi dan dilindungi oleh ulama dan pedagang. Kan dalam sebuah civil society harus ada solidaritas sosial, dan itu juga direproduksi oleh ulama dan pedagang. Sebagai contoh, pedagang membiayai upacara keagamaan, pembangunan madrasah, masjid, dan lain-lain. Sementara ulama menggunakan wewenang mereka sebagai mubaligh, manajer pernikahan, dan penguburan, hakim, dan lain-lain. Keduanya melaksanakan reproduksi dan penguatan basis moral bagi solidaritas sosial. Jadi ini dua asosiasi yang nggak terpisahkan. Nah sekarang ada kolaborasi 3 asosiasi, Al-Ashraf, Tarekat, dan Gilda. Gilda yaitu serikat pengrajin mencatat sukses dalam melobi otoritas pusat atas nama kepentingan anggotanya. Jadi dia telah melakukan tugas civil society untuk kemudian menyampaikan aspirasi dari anggota-anggotanya. Itu yang keluar. Yang ke dalam, dengan otonomi yang dimiliki, Gilda berfungsi meregulasi produksi barang.
karena kumpulannya adalah para pengrajin, maka ada aturan-aturan bagaimana barang itu diproduksi. Nah, itu aturannya dibikin di gilda ini. Kemudian memelihara kode etik profesional dan mengawasi harga. Nah, ini tugasnya gilda ya. Bila pedagang memiliki hubungan yang mutualistis dengan ulama, kalau tadi ulama kolaborasinya dengan pedagang, maka perajin lebih memiliki hubungan khusus dengan asosiasi kolektif lain, yaitu tarekat dan al-asyraf. Para perajin banyak yang menjadi anggota tarekat, sementara syekh atau pemimpin dari tarekat berasal dari al-asyraf. Organisasi gilda bersifat hierarkis, terentang banyak tingkatan dari perajin pemula sampai perajin profesional. Dia ada tingkatannya ya, pemula sampai yang profesional. Maka ketika seorang perajin akan sampai pada tingkatan perajin profesional, melalui tarekat, sebuah upacara yang impresif diadakan untuk memberikan penghormatan kepadanya. Jadi tarekat menjadi wasilah, menjadi perantara kenaikan kemampuan mereka sebagai perajin. Dari misalnya perajin pemula menjadi perajin yang tingkat madya gitu ya. Pada saat upacara itu, pengrajin mengucapkan janji loyalitas dengan pemimpinnya dan aturan-aturan pengrajin dibacakan. Misalnya apa? Bekerja tuntas dan sempurna, kejujuran dan harga yang pantas. Jadi tidak boleh menjual dengan harga yang tidak pantas. Dia harus jujur tentang barang yang dirajinnya. Dan solidaritas sesama teman perajin. Jadi civil society telah menjadi media bagi peningkatan profesi mereka. Yang terakhir, contoh dari asosiasi adalah sistem millet. Sistem millet memberikan kepada minoritas non-muslim, yaitu pernyataan hak-hak manusia dan memberi kuasa kepada pemimpin agama mereka untuk berperan bagi kepentingan mereka, seperti peran yang dimainkan ulama. Jadi kalau di masyarakat muslimnya ulama memainkan peran yang begitu penting, maka di dalam pemeluk agama lain, maka pemimpin agama bisa melakukan peran ulama. Dan itu bisa dilakukan karena diberikan sistem millet itu. Sistem millet terutama dipraktikkan pada saat Turki Utsmani. Dalam sistem millet ini, minoritas non-muslim membayar pajak sebagai kompensasi dari kewajiban berjihad. Karena kalau ada perang, mereka dilindungi ya, sepanjang mereka kemudian membayar pajak ini. Mereka bahkan dapat dipilih untuk posisi eksekutif yang paling tinggi. Jadi mereka juga bisa masuk di jajaran pemerintahan, sepanjang mereka memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Begitu otonomnya asosiasi-asosiasi kolektif pada masyarakat muslim pra-modern, sampai-sampai kemakmuran ekonomi dan kehidupan sosial yang tertib dapat dibangun walau pusat otoritas sedang dalam kondisi krisis. Apa pernah terjadi? Ya pernah, yaitu pada saat kota Baghdad sebagai ibu kota kekhalifahan Abbasiyah itu secara de facto dikuasai oleh dinasti Buwayhiyah. Jadi dinasti Buwayhiyah itu berkuasa untuk wilayah Irak dan Iran, dan itu menjadi dan itu terjadi di Kekhalifahan Abbasiyah. Sebagaimana perlu diketahui oleh teman-teman bahwa sejak akhir abad ke-9, awal abad ke-10, dinasti Abbasiyah itu mengalami apa yang disebut proses sentralisasi ke desentralisasi. Jadi kekuasaan terpusatnya itu hanya kurang lebih umurnya 200 tahun kurang ya, 2 abad kurang, dari tahun 750 sampai tahun 945. Nah, tetapi sebelum 945 sudah terjadi, misalnya ada pendirian negara Fatimiyah di Mesir, ya, dinasti Fatimiyah di Mesir, ada pendirian Samaniyah di Khurasan, ada Hamdaniyah di Mesopotamia yang sekarang ini Syria. Nah, tetapi puncaknya itu pada saat Baghdad itu sendiri itu kemudian dikuasai oleh Buwayhiyah yang relatif Syiah. Itu pada tahun 945. Nah, sejak masa itulah mengalami apa yang disebut dengan pemerintahan provinsial. Mereka menjadi penyangga ekonomi dan kekuatan di wilayah masing-masing,
dan mereka tetap menghormati kehalifan Abbasiyah sebagai payung mereka. Nah itu pada saat yang seperti itu pemerintahan civil society itu bisa berkembang dan melampaui batas wilayah negaranya, dan itulah yang kemudian dikenal dalam sejarah yaitu Islamisasi tidak lewat tentara. Islamisasi tidak lewat penaklukan, tapi lewat kekuatan-kekuatan civil society yang kemudian sambil berdagang mereka berdakwah. Itulah yang terjadi secara dominan pada Islamisasi di Asia Tenggara. Islamisasi di Asia Tenggara relatif tidak melalui penaklukan, tapi melalui perdagangan dan bersatunya pedagang dengan ulama. Nah, yang terakhir, pengalaman formasi sosial masyarakat Muslim dari pengalaman ruang publik. Nah, setelah disampaikan tadi pengalaman institusionalnya, pengalaman asosiasionalnya atau organisasinya, maka tadi sudah disinggung ada masjid, ada mimbar ya. Dan mimbar ini yang menarik sebagai bagian dari masjid. Kalau masjidnya secara luas bisa juga dipakai untuk pembelajaran ya. Tapi kalau mimbarnya itu bisa dipakai untuk pengambilan kebijakan, mengenalkan sebuah kebijakan, sosialisasi kebijakan. Bahkan bisa juga untuk saling adu argumen antara yang sepakat dan yang tidak sepakat. Ya. Mimbar menjadi sebuah arena publik untuk berdebat. Kemudian ada madrasah, ada perguruan tinggi, ya, itu sebagai civil society. Kemudian ada pusat penelitian, kemudian ada perpustakaan, ada toko buku dan ada bazar. Jadi kalau dilihat dari ruang-ruang publik ini, itu berkisar pada tempat-tempat ibadah dan tempat-tempat pendidikan. Yang ekonominya cuma bazar saja ya. Yang lainnya adalah ruang-ruang publik keagamaan dan ruang publik pendidikan. Artinya apa? Di masyarakat Muslim di masa lalu, mengapa peradabannya itu bisa maju? Karena penguasaan mereka terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, dan itu dibuktikan dari ruang publik yang berkembang ini ya, di mana ada 1, 2, 3, 4, sampai 5 itu berkisar tentang pendidikan. Dan toko buku ini bisa terkait pendidikan, bisa juga sekaligus sebagai ekonomi ya, bersama dengan bazar. 3 hal sudah disampaikan dan lanjut. Nah, simpul dari yang sudah disampaikan, maka tadi sudah saya sampaikan komponen institusinya, dasar legitimasinya teoritis, ini kontributornya siapa, kemudian yang historis itu komponennya agak berbeda dengan yang normatif dan teoritis, yaitu pengalaman institusional, pengalaman asosiasional, pengalaman ruang publik. Nah ini ada kontributornya. Dan terakhir minggu yang akan datang, lanjut. Ini sebagai gongnya, lanjut. Kita akan di minggu terakhir konsep perspektif Islam, yaitu kita mencoba membangun model sosiologis dari Masud Kamali. Kemudian disempurnakan karena menurut saya ada kekurangan, dan itu saya sempurnakan dilengkapi dengan komponen asosiatif. Kemudian mengenal jenis-jenis civil society Islam kontemporer apa saja. Mengapa? Karena kita ingin ada agenda pemberdayaan dari civil society. Jadi nanti apa yang perlu kita lakukan bersama, kita bisa memilih gitu ya, apa yang bisa kita lakukan untuk menggairahkan kembali, merevitalisasi civil society yang diperlukan juga ya untuk menghadapi negara dan pasar yang semakin dominan dan mendikte kehidupan kita. Nah ini terima kasih yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf nih banyak hari ini ada gangguan teknis. Mudah-mudahan bisa dimaklumi. Terima kasih, brother.